Indonesia, negeri dengan ribuan bahasa dan tradisi, di mana kebudayaan adalah napas yang menyatukan segalanya. Ia bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan daya hidup yang menuntun arah bangsa menuju masa depan. Di bawah naungan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebudayaan menjadi fondasi pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter, berdaulat, dan berperadaban. 1 tahun yang lalu, Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai rumah baru bagi upaya besar menyatukan, menguatkan, dan menumbuhkan kebudayaan Indonesia agar menjadi sumber inspirasi, kesejahteraan, dan kebanggaan bangsa. Di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan Dr. Fadly Zon, Kementerian Kebudayaan menegakkan arah untuk mewujudkan amanat Asta Cita ke-8, memperkuat budaya nasional, dan membangun karakter bangsa. Struktur kelembagaan disusun berdasarkan kebutuhan yang terdiri dari 5 unsur utama. Sekretariat Jenderal mengelola perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, serta koordinasi program lintas direktorat. Menjadi poros administrasi yang memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif dan terintegrasi. Inspektorat Jenderal menegakkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan internal dan pembinaan tata kelola agar setiap program budaya terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menjaga warisan budaya bangsa dari situs, naskah, hingga tradisi lisan, serta menghidupkan kembali akar budaya di seluruh Nusantara. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan membawa wajah Indonesia ke panggung dunia melalui diplomasi budaya, pameran internasional, dan kerjasama antar negara. Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mendorong kreativitas, memberdayakan pelaku budaya, serta menghubungkan budaya dengan kesejahteraan rakyat melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Sepanjang 2024-2025, Kementerian menetapkan 154 warisan budaya tak benda baru, menambah total menjadi 2.213 tradisi yang diakui secara nasional. Lebih dari 40 situs budaya direstorasi dan direvitalisasi, termasuk Candi Muara Takus, Benteng Rotterdam, dan situs Lembah Bada. Program konservasi manuskrip tua bekerja sama dengan BRIN dan Leiden University menandai awal kolaborasi riset budaya global. Diplomasi budaya menjadi wajah baru Indonesia. Indonesia terus memperluas jangkauan budayanya ke seluruh dunia. Dalam 1 tahun, Indonesia menandatangani lebih dari 20 nota kesepahaman kerjasama budaya bilateral dan multilateral. Delegasi kebudayaan hadir di berbagai forum internasional. Karya anak bangsa dipamerkan di museum dan festival mancanegara. Dari promosi Wastra Nusantara di UNESCO Paris hingga pameran budaya Indonesia di Korea Selatan dan keterlibatan aktif dalam Candi 2025 di Bali, Indonesia menegaskan dirinya sebagai pusat dialog peradaban.
Kementerian Kebudayaan selalu membuka ruang baru bagi inovasi budaya, dari revitalisasi taman budaya di 15 provinsi hingga program seniman masuk sekolah yang telah menjangkau 1.500 sekolah di 34 provinsi, memperkenalkan budaya kepada lebih dari 80.000 pelajar. Bersama dana Indonesiana 2025 senilai 465 miliar rupiah, pemerintah mendukung ribuan seniman dan komunitas budaya dari Sabang sampai Merauke. Semua menjadi bagian dari gerakan besar, menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan manusia. Kekayaan kita ini luar biasa, dan kita bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Di era digital, pelestarian dan pemajuan budaya menuntut cara baru. Kementerian Kebudayaan meluncurkan portal data kebudayaan nasional lewat aplikasi Dapobud atau Data Pokok Kebudayaan yang menghubungkan ratusan ribu entry cagar budaya, warisan tak benda, peta budaya, hingga kalender kegiatan. Lebih dari 2 terabyte arsip budaya kini terdigitalisasi. Sebuah langkah awal menuju kedaulatan data kebudayaan Indonesia. Di sisi tata kelola, laporan keuangan Kementerian 2024 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas publik. Di tengah kesibukan kerja budaya yang senyap namun penuh komitmen, pengabdian itu mendapat penghormatan tertinggi. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada Dr. Fadly Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Sebuah pengakuan atas dedikasi, integritas, dan visi besar dalam memajukan kebudayaan nasional. 1 tahun adalah permulaan. Masih panjang jalan yang akan ditempuh. Selama kebudayaan menjadi dasar langkah bangsa, Indonesia akan selalu memiliki arah, harapan, dan cahaya. Kementerian Kebudayaan menjaga warisan, menggerakkan kreativitas, memperkuat identitas. Bersama kita majukan kebudayaan Indonesia.